Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi dasar negara bagian 2. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Nama saya Aulia Zahra Fiba Putri. Di sini saya sudah dengan materi pertama kita, yakni Jadi yang pertama kita akan membahas tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi persoalan-persoalan, yakni ada ekstremisme, SARA, dan ideologi transnasional. Yang pertama ada ekstremisme yang akan disampaikan oleh Mbak Desi. Oke, yang pertama yaitu ekstremisme, yaitu paham yang menyalahkan Pancasila dan bertolak belakang dengan paham Pancasila. Paham ini biasanya fanatik dengan suatu agama atau politik. Ciri-ciri dari ekstremisme adalah intoleran atau tidak mau menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu fanatik, selalu merasa benar sendiri. Yang ketiga yaitu eksklusif, membedakan diri dari masyarakat. Yang keempat yaitu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Contoh-contoh dari paham ini di Indonesia yaitu terorisme dan G30 SPKI. Ya, terima kasih Mbak Desi atas materinya tentang ekstremisme. Selanjutnya yakni materi tentang SARA yang akan disampaikan oleh Mbak Ana. Tolong perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ana Nailil Gisti. Di sini saya akan menjelaskan tentang SARA. Seperti yang kita tahu, SARA sendiri adalah kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Di mana SARA adalah tindakan yang berkaitan dengan keturunan, suku, agama, tradisi, dan lainnya yang berdasarkan oleh pemahaman sentimen. Yang intinya adalah jika kita menyinggung salah satu dari SARA tersebut akan memunculkan konflik, entah itu konflik yang kecil atau konflik yang besar. Di Indonesia sendiri terdapat konflik tentang SARA, yaitu konflik sampit konflik antara suku Madura dan suku Dayak, seingat saya itu. Dan ada juga kerusuhan antar etnis Melayu Madura di Kabupaten Sambas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk materinya Mbak Ana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iva tentang ideologi transnasional. Silakan Mbak Iva. Boleh diperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arifah Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tatanan Pancasila sebagai ideologi dalam negara menghadapi persoalan-persoalan ideologi transnasional. Ideologi transnasional adalah ideologi global yang melintasi batas negara dan bangsa, yang bukan hanya merupakan kampanye propaganda atau kepercayaan, melainkan paham yang mampu memengaruhi kebijakan politik sebuah negara. Menurut Husain Muhammad, ideologi transnasional kini dipahami sebagai sebuah istilah bagi gerakan politik internasional yang berusaha mengubah tatanan dunia berdasarkan ideologi keagamaan fundamentalistik dan radikal. Istilah-istilah yang ini dalam pengertian umum menunjukkan pada cara pandang dan ideologi yang berusaha mendirikan sebuah tatanan dunia baru yang didasarkan pada kekuasaan atas nama Tuhan dan bersikap eksklusif. Seperti di Indonesia ini pernah ada contohnya organisasi politik HTI. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Iva. Silakan. Jadi itulah ketiga
materi kita yang disampaikan oleh ketiga pemateri kita tadi tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi persoalan-persoalan yakni ekstremisme, SARA, dan transnasional. Untuk materi yang kedua yakni tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan disampaikan oleh pemateri kita yang keempat yakni Mas Novan. Silakan masuk. Silakan perkenalkan diri dan menjelaskan materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Aditya Diansyah. Di sini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan erat karena sama-sama merupakan landasan negara Indonesia. Poin-poin yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945. Bahkan rumusan Pancasila yang sah tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Setiap hal dalam menyelenggarakan negara harus menyesuaikan dengan nilai Pancasila dan isi yang terkandung dalam UUD 1945. Hukum di Indonesia pun juga harus berdasarkan isi yang terkandung dalam UUD 1945. Selain dengan itu, UUD juga berhubungan dengan NKRI, di mana Pancasila menjadi landasan utama untuk mengatur hal yang diselenggarakan dalam negara seperti kehidupan bangsa dan bernegara, termasuk kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan, dan agama agar NKRI semakin kuat, maju, dan makmur. Pancasila dan NKRI sudah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mencerminkan sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan merupakan implementasi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai pemersatu bangsa, di mana di Indonesia seperti memiliki beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Demikian dari saya. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya materi yang ketiga yakni adalah hubungan Pancasila dalam kaitannya dengan rumusan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, dan hukum yang akan disampaikan oleh Mbak Zahroh. Silakan masuk. Silakan perkenalkan diri dan materinya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahroh Tumbarik. Di sini saya akan menyampaikan materi hubungan Pancasila dalam kaitannya dengan rumusan kebijakan. Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi dasar hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan dan rumusan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana undang-undang tersebut mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum di Indonesia harus terkait dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga dapat menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila dioperasionalkan secara rinci dan secara ekonomi, sosial politik dan pemerintahan, di mana Pancasila sendiri memiliki tantangan ketika menjadi dasar hukum negara, seperti ada teroris pada tahun 2018 dan terjadi G30 SPKI yang mengangkut beberapa korban TNI Angkatan Darat. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Ya, itulah tadi materi-materi kita yang telah disampaikan oleh kelima pemateri kita tadi, yakni tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi, hubungan Pancasila dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta hubungannya dengan rumusan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, dan hukum. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 tentang Pancasila sebagai dasar negara bagian 2. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.